Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mereview jurnal Indonesia dan jurnal internasional. Sebelum kami mereview jurnal-jurnal tersebut, di sini saya akan menjelaskan sedikit gambaran mengenai jurnal-jurnal yang akan dibahas. Sebelum kami mereview jurnal-jurnal tersebut, di sini saya akan menjelaskan sedikit gambaran mengenai jurnal-jurnal yang akan dibahas. Judul jurnal yang pertama adalah pengaruh profitabilitas, pertumbuhan aset, likuiditas, struktur aktiva, dan pertumbuhan penjualan terhadap struktur modal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah profitabilitas, pertumbuhan aset, likuiditas, struktur aset, dan pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh terhadap struktur modal di sektor manufaktur, subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2012 sampai dengan 2016. Populasi dalam penelitian ini adalah 16 perusahaan dalam bidang food and beverage atau makanan dan minuman. Lalu dilakukan teknik purposive sampling yang berakhir dengan 13 perusahaan terpilih dalam penelitian ini. Kemudian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal, pertumbuhan aset tidak berpengaruh pada struktur modal, likuiditas berpengaruh signifikan terhadap struktur modal, struktur aset tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal, dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Itu tadi gambaran singkat yang dapat saya jelaskan mengenai jurnal ini. Selanjutnya akan ada penjelasan yang lebih detail dari teman saya, Ajeng. Seperti yang telah dijelaskan teman saya tadi, jurnal Indonesia yang kami pilih kali ini adalah jurnal yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Aset, Likuiditas, Struktur Aktiva, dan pertumbuhan penjualan terhadap struktur modal yang disusun oleh Narko Prabowo, Dewi Saptantina Puji Astuti, dan Fajar Harimurti. Langsung saja kita masuk pada pendahuluan dari isi jurnal ini. Jadi pada pendahuluan isi jurnal ini, penulis menjelaskan bahwa struktur modal merupakan keputusan keuangan yang berkaitan dengan pendanaan usaha yang optimal. Selain itu, penulis juga melampirkan pengertian struktur modal dari referensi lain, seperti penelitian yang dilakukan oleh Devia pada tahun 2014, buku dari Martono dan Harjito pada tahun 2013, dan buku dari Sudanat pada tahun 2011. Yang dikutip dari buku Brigham dan Houston pada tahun 2011, dalam buku itu menjelaskan beberapa faktor yang berpengaruh dalam struktur modal, yaitu struktur aset, stabilitas penjualan, tingkat pertumbuhan, profitabilitas, leverage operasi, pajak, fleksibilitas keuangan. Dalam jurnal ini juga dijelaskan bahwa profitabilitas adalah suatu keuntungan atau pendapatan perusahaan yang didapat dari kegiatan aktivitas usahanya. Penulis juga menjelaskan pertumbuhan aset itu adalah perubahan tahunan dari total aset yang merupakan aktiva yang digunakan perusahaan untuk aktivitas operasionalnya. Sedangkan likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Lalu, struktur aktiva itu sendiri adalah perbandingan antara total aktiva tetap dengan seluruh total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Dan yang terakhir adalah pertumbuhan penjualan, yaitu kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Penjelasan-penjelasan mengenai variabel tadi juga didukung oleh penjelasan dari peneliti-peneliti terdahulu dan dari sumber-sumber lain. Dalam jurnal ini dijelaskan juga bahwa peneliti mengadopsi jurnal utama dari Primantara dan Dewi pada tahun 2016. Kemudian dijelaskan juga perbedaan dengan penelitian terdahulu, yaitu letak perbedaannya itu pada bagian periode, variabel, dan objek penelitiannya. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman. Peneliti juga menjelaskan alasan dalam pengambilan objek ini, yaitu karena dalam penelitian terdahulu belum ada yang menggunakan objek tersebut.
Kemudian yang selanjutnya adalah gambaran dari kerangka pemikir penulis itu adalah sebagai berikut. Yang selanjutnya adalah landasan teori dan hipotesis dari penelitian ini. Jadi, landasan teori yang pertama yaitu pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi akan mengurangi ketergantungan modal dari pihak luar. Yang kedua, pengaruh pertumbuhan aset terhadap struktur modal. Di sini dijelaskan bahwa semakin besar kekayaan perusahaan, diharapkan semakin besar hasil operasi yang dihasilkan perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh likuiditas terhadap struktur modal. Hal ini didukung dengan semakin tinggi likuiditas perusahaan, maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Yang selanjutnya yaitu pengaruh struktur aktiva terhadap struktur modal. Dalam hal ini tidak dijelaskan secara spesifik mengenai penjelasan tentang variabel ini. Namun, teori-teori dari penelitian terdahulu telah dijelaskan. Dan yang terakhir yaitu pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap struktur modal. Dalam hal ini dijelaskan bahwa perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan yang relatif stabil dapat dikatakan aman karena akan memperoleh lebih banyak pinjaman. Dari landasan teori dan kerangka pikir yang telah saya jelaskan tadi, dapat ditarik kesimpulan hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita masuk dalam metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survei sesuai objek. Jenis data yaitu data kuantitatif. Sumber data yaitu data laporan tahunan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Teknik pengumpulan data itu sendiri adalah dengan data sekunder dari laporan keuangan. Berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan. Selanjutnya, kita masuk dalam hasil dan pembahasan. Dari teknik analisis data yang digunakan tadi, maka diperoleh hasil uji asumsi klasik sebagai berikut. Dan yang selanjutnya, ini adalah hasil dari analisis regresi linier berganda. Baik, kita sampai pada pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari penelitian yang telah dilakukan tadi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Sebagai informasi tambahan, dalam penelitian ini tidak dicantumkan saran oleh penulis. Itu tadi hasil review dari jurnal Indonesia yang telah kami pilih. Selanjutnya teman saya akan mereview mengenai jurnal internasional yang telah kami pilih dan kami diskusikan sebelumnya. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai jurnal yang kedua. Jurnal ini merupakan jurnal internasional yang dipublish oleh Canadian Center of Science and Education dengan judul The Impact of Liquidity on the Capital Structure, Evidence from Malaysia. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap struktur modal di antara 300 perusahaan yang terdaftar di pasar utama Bursa Malaysia dari tahun fiskal 2015 sampai dengan 2013. Likuiditas suatu perusahaan merupakan variabel independen dari penelitian ini yang diukur dengan dua rasio umum, yaitu rasio cepat dan rasio lancar. Selain itu juga terdapat rasio hutang. Setelah sebelumnya abstrak yang dijelaskan oleh teman saya, di sini saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai isi dari jurnal tersebut. Jurnal ini berjudul The Impact of Liquidity on the Capital Structure Evidence from Malaysia yang disusun oleh Maziar Ghasemi dan Nazrul Hisham Abrazam. Pembahasan pertama mengenai pendahuluan. Dalam pendahuluan ini dijelaskan sedikit mengenai struktur modal.
Struktur modal sendiri itu terdiri dari metode di mana perusahaan membiayai asetnya melalui kombinasi hutang dan ekuitas. Itu menurut Titman and Wissels tahun 1988. Kebijakan struktur modal itu memiliki tujuan yang mendasari, yaitu untuk memaksimalkan nilai perusahaan menurut Ross tahun 1977. Likuiditas itu dapat dikatakan sebagai aset yang sangat cepat atau dengan cepat diubah menjadi uang tunai, sehingga pengelolaan likuiditas itu sangat penting bagi perusahaan, di mana untuk membayar kewajiban perusahaan pada bisnisnya, sehingga kewajiban tersebut biasanya terdiri dari keuangan dan operasi biaya hutang jangka pendek perusahaan. Malaysia dapat dikatakan sebagai negara berkembang, khususnya setelah krisis keuangan di Asia tahun 1997 dan juga krisis keuangan global tahun 2009. Perusahaan cenderung membangun kembali infrastrukturnya, mempertimbangkan berbagai aspek seperti struktur permodalan, sehingga temuan empiris dari penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai praktek pengelolaan likuiditas di Bursa Efek di Malaysia. Pembahasan kedua mengenai tinjauan pustaka. Williamson tahun 1988 menunjukkan bahwa likuiditas aset membatasi tingkat hutang perusahaan yang rata-rata optimal penggunaan hutang di industri tertentu. Anderson and Culverhill tahun 2007 melakukan studi mengenai likuiditas dan struktur modal. Dari hasil studi tersebut mengungkapkan bahwa semakin tingginya tingkat utang jangka panjangnya, maka akan lebih banyak juga pengurangan dalam penggunaan utang jangka pendeknya, dan semakin liquid juga dan semakin tinggi juga kepemilikan aset perusahaan. Dalam pembahasan tinjauan pustaka ini, peneliti banyak mengambil kutipan-kutipan dari jurnal tersebutnya atau dari penelitian terdahulu. Salah satunya dari Rajendra dan Anshutan tahun 2013 menunjukkan bahwa kebijakan struktur modal bergantung pada pengelolaan likuiditas aset di antara perusahaan-perusahaan SK Telekom di negara Sri Lanka pada tahun 2005 hingga 2011. Pembahasan ketiga mengenai metode penelitian. Dalam jurnal ini, penulis melakukan pengumpulan data sebanyak 300 perusahaan yang terdiri dari produk industri properti, produk konsumen, perdagangan dan jasa, perkebunan, konstruksi, dan industri teknologi. Dalam mengambil sampel atau data, penulis memiliki 3 kriteria, di antaranya perusahaan tersebut harus terdaftar di Bursa Efek Malaysia. Yang kedua, perusahaan tersebut secara terus-menerus menggunakan leverage dalam struktur modalnya. Dan yang ketiga, untuk perusahaan yang terpilih, data yang diperlukan harus tersedia untuk setiap variabelnya. Likuiditas dapat dikatakan sebagai variabel independen yang diukur dengan menggunakan rasio cepat atau quick ratio dan rasio lancar atau current ratio. Sedangkan struktur modal struktur modal itu dapat dikatakan sebagai variabel dependen. Biasanya diukur dengan debt equity ratio atau rasio utang terhadap ekuitas, dan debt asset ratio hutang terhadap aset. Pembahasan keempat mengenai temuan penelitian. Kita dapat lihat dari gambar di samping sini, itu adalah ilustrasikan rasio debt equity ratio atau rasio utang terhadap ekuitas. Kemudian gambar selanjutnya ini, gambar di sini adalah gambar debt
aset rasio atau rasio utang terhadap aset. Untuk menjelaskan konsistensi tersebut, Abad 2013 menyebutkan bahwa manajer itu memiliki target sendiri untuk target sendiri berdasarkan struktur modalnya. Gambar ketiga itu menunjukkan rata-rata tahunan dari rasio likuiditas, yaitu quick ratio dan current ratio. Di sini gambarnya. Sehingga dapat dijelaskan dari gambar-gambar sebelumnya yang sudah ditampilkan, secara keseluruhan menunjukkan bahwa perusahaan lebih suka menggunakan lebih sedikit utangnya dalam struktur modal setelah tahun 2008. Mereka cenderung Meskipun perusahaan cenderung memiliki lebih banyak likuiditas dalam asetnya. Sampai pada pembahasan terakhir, yaitu kesimpulan, keputusan likuiditas secara langsung terkait dengan struktur hutang perusahaan, karena setiap bisnis perlu memantau hubungan antara likuiditas dengan keputusan hutang. Likuiditas dapat dikatakan sebagai indikator keuangan utama yang mengukur apakah perusahaan mampu untuk memenuhi kewajiban bayar hutangnya tanpa menimbulkan kerugian. Sehingga dari hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa current ratio atau aset lancar dan quick ratio atau aset cepat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap utang di pasar utama bursa Malaysia. Itu tadi hasil review dari kelompok kami mengenai jurnal nasional dan jurnal internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.